Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa tentang film PK untuk ujian akhir Estetika Barat. Perkenalkan, nama saya Fanaza Apai Armita dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang. Deskripsi film PK. Menurut saya, film ini merupakan film yang otentik dengan kebudayaan India serta agama yang mendominasi India, yakni Hindu-Buddha. Film ini merangkum antara tema Tuhan, sin romansa, dan bom. Menurut film ini membahas hal yang sangat sensitif bagi masyarakat, namun syarat akan makna yang dalam. Banyak mengusung unsur agama dan Tuhan. Dalam film ini menceritakan tentang penyalahgunaan agama, Tuhan atau dewa. Dalam film ini ada tokoh yang bernama PK yang merupakan alien atau makhluk luar angkasa yang mendarat di bumi. Ia kehilangan remote kontrolnya sehingga tidak bisa pulang ke planetnya. Lalu ia memutuskan untuk mencari remote kontrolnya. Ia mencari-carinya, menanyakan pada orang-orang sekitar, dan ada satu warga yang menjawab, hanya Tuhanlah yang bisa menolongmu. Dia berpikir bahwa remote itu sangat penting untuk ia pulang ke planetnya. Maka ia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dengan segala cara, ia berusaha untuk mencari Tuhan. Pada akhirnya, remote control miliknya dijual oleh pemuka agama bernama Tapasvi. Tapasvi berkata pada para pengikutnya bahwa ia mendapat batu indah pemberian dewa. Tapasvi melakukan ini memiliki maksud hanya semata-mata untuk keuntungan nama baiknya sebagai pemuka agama di India. Pada awal film, terdapat tokoh utama perempuan yang jatuh hati pada pemuda Pakistan yang beragama Muslim. Ia lalu memberitahukannya pada orang tuanya melalui video call, namun sayangnya ia dilarang oleh orang tuanya. Hal ini disebabkan karena keluarganya menganggap bahwa orang Muslim itu penipu yang suka memanipulasi, senang mengambil keuntungan, dan mengajak orang-orang untuk bunuh diri dengan cara bom bunuh diri. Nantinya, tokoh utama perempuan ini yang akan membantu PK menemukan remote control-nya. Menurut saya, film ini sangat berkesan untuk saya. Pada awalnya, saya mengira bahwa film ini hanya film Bollywood yang mengusung tema sains. Namun setelah menonton filmnya, banyak hal penting yang bisa dipetik. Mulai dari jangan menilai agama orang, hanya dari sisi negatif, penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi, dan tentang cara bertahan hidup di bumi ini, dan tentang ketamakan. Kritisisme. Dari salah satu cuplikan di samping, menjelaskan bahwa keluarga dari tokoh utama wanita merupakan fanatik terhadap Tapasvi, yakni pemuka agama yang banyak memanipulasi pengikutnya. Janggu atau tokoh wanita utama dalam film tersebut memberitahu pada keluarganya bahwa ia telah menjalin hubungan dengan pemuda Pakistan beragama Islam. Namun sayangnya keluarganya tidak menyetujuinya, lalu ayahnya memberitahukan pada Tapasvi. Dan Tapasvi pun di situ menyatakan secara tidak langsung Muslim adalah teroris. Ia berkata pada Janggu bahwa Muslim itu pembohong. Muslim hanya mencari keuntungan dan mengajak orang-orang untuk bunuh diri dengan bom. Secara tidak langsung, hal itu merupakan penistaan agama, menyatakan agama Islam teroris tanpa dasar apapun, dan melihat Muslim dari sisi yang salah. Hanya melihat Muslim yang menyalahartikan apa itu jihad. Agama itu merupakan kepercayaan. Kebenaran itu tidak perlu diuji sebab sudah memiliki batasan-batasan tersendiri antara rasionalisme dan empirisme. Selanjutnya, scene kedua ini memaparkan bahwa PK sedang mencari Tuhan untuk menanyakan remote control-nya. Pada awalnya ia bertanya pada seseorang, namun seseorang itu menjawab, hanya Tuhan yang bisa menolongmu. Lalu dengan itu, PK mulai mencari Tuhan dengan cara apapun. Bahkan sampai masuk berita TV, semua hal ia lakukan hanya untuk meminta pertolongan Tuhan. Dia mencari-cari Tuhan, banyak orang yang ingin membantunya untuk meminta pertolongan Tuhan,
hingga ia bingung mana yang benar dan mana yang salah. Dalam scene ini merupakan hal yang sangat tabu. Sesungguhnya diri sendirilah yang meyakinkan bahwa Tuhan itu memang ada, namun tak terlihat dengan membaca kitab-kitab. Melalui kitab, kita bisa masing-masing dapat mencari kebenaran yang sejati dan melakukan segala perintah Tuhan, jauhi larangannya. Sekali lagi, pada estetika kritisisme dijelaskan bahwa kepercayaan itu kebenaran. Tidak perlu diuji sebab sudah memiliki batasan-batasan tersendiri antara rasionalisme dan empirisme. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.